Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Nandang Isnandar. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang cara mudah untuk membuat konten video atau media pembelajaran atau tutorial dengan menggunakan aplikasi Camtasia 9. Setelah kita membuka aplikasi Camtasia 9, langkah pertama adalah impor media. Kita dapat mengimpor media berupa video, audio, image, atau PowerPoint. Khusus untuk PowerPoint, ketika diimpor, dia akan mengikuti jumlah slide yang ada di PowerPoint. Jika ada 10 slide, maka akan muncul 10 image. Di sini saya contohkan mengimpor beberapa file, diantaranya adalah file berupa file video, kemudian file foto, file PowerPoint, dan juga file audio. Untuk file audio bisa berupa musik untuk instrumen atau musik pengiring dari video pembelajaran atau video. Dapat juga berupa hasil rekaman audio. File-file yang sudah diimpor tampil di media bin. File yang tampil di media bin ini sebetulnya adalah link dengan file aslinya. Jika kita hapus atau kita edit di sini, tidak akan mempengaruhi file aslinya. Agar dapat kita jadikan file video atau project video baru, maka kita perlu mendrag atau mengambil atau menarik yang terdapat di media bin. Di sini dicontohkan beberapa slide di drag ke dalam timeline untuk dijadikan sebuah project video baru. Kita dapat sesuaikan waktu penayangannya dengan mengatur jarak atau waktu slide-slide dapat ditampilkan, seperti yang dicontohkan di sini. Setelah slide-slide tersebut kita atur waktu penayangannya, bisa kita tambahkan audio. Audio dapat berupa musik atau berupa hasil rekaman dari narator. Jika waktu musik atau penayangan musiknya terlalu panjang, maka kita dapat cut dengan menggunakan fasilitas Tools Split. Kita klik, dengan demikian suara musik menjadi terpotong. Kemudian suara musik yang tidak dipergunakan dapat di-delete dengan cara klik kanan, pilih delete, atau langsung klik delete pada keyboard. Materi berikutnya adalah menggunakan fasilitas crop atau memotong. Fasilitas crop di sini bisa memotong slide, foto, atau juga memotong video. Yang dipotong adalah areanya. Kita klik simbol crop di atas. Kemudian setelah muncul garis tepi biru, kita bisa geser ke kiri, ke kanan, dari atas atau bawah. Setelah selesai kita tentukan cropping areanya, maka kita bisa klik tanda panah untuk memastikan bahwa objek yang sudah kita crop selesai dan bisa kita sesuaikan bentuknya, lebarnya, atau juga menyesuaikan dengan posisi yang ada di tampilan slide. Kita coba drag video untuk bisa kita edit. Kita sesuaikan dengan posisi yang kita inginkan dengan ukuran atau posisi yang sesuai dengan yang kita harapkan. Jika kita ingin memodifikasi sebuah video yang sudah kita drag, bisa dilakukan dengan cara split. Setelah di split beberapa bagian, maka kita bisa sesuaikan ukuran dan posisi yang kita harapkan akan tampil di video atau project video yang kita buat.
Selanjutnya kita coba memanfaatkan fasilitas tools transition. Di sini ada beberapa pilihan. Caranya adalah dengan cara mendrag atau mengambil dan menggeser model transition yang kita pilih ke bagian-bagian yang sudah di-split atau bagian-bagian foto atau juga bagian-bagian slide. Kita bisa lihat hasil tayangannya di sini. Pada bagian timeline di bawah ini terdapat beberapa layer. Kalau di sini ditampilkan track 1, track 2, track 3 dan seterusnya. Ini merupakan lapisan-lapisan. Track 1 adalah lapisan paling bawah, kemudian track 2 lapisan kedua di atasnya, track 3 lapisan di atasnya 1 dan 2 dan begitu seterusnya. Jadi yang muncul atau yang ditampilkan paling depan adalah track yang paling atas. Dengan memahami bagaimana menggeser, memposisikan posisi PowerPoint atau video atau foto, kemudian bagaimana melakukan crop atau memotong bagian-bagian yang tidak perlu, dan bagaimana ditampilkan track 1, track 2, dan track 3 ketika bertampalan, maka kita bisa mengatur dan menyesuaikan tampilan yang ada di layar monitor. Maka kita bisa menyesuaikan hasil project video yang akan kita tampilkan atau kita akan buat. Kita bisa mengatur di mana posisi video, di mana posisi foto, di mana posisi PowerPoint-nya yang sudah berupa slide-slide di sini. Kemudian kita bisa posisikan mana yang di depan, apakah video di depan atau slide-nya yang di depan, videonya lebih kecil ukurannya atau lebih besar ukurannya, kemudian di split atau dibagi-bagi bagian mana yang akan tampil kecil, bagian mana yang akan tampil besar, dan bagian mana yang tidak ditampilkan atau dilakukan split atau pemotongan. Bagian yang dapat kita lakukan editing, kita cropping, kita sesuaikan ukurannya, atau kita split adalah bagian yang kita klik dan di timeline terlihat ada garis tepi berwarna kuning. Materi selanjutnya adalah bagaimana cara menambahkan teks. Kita dapat menggunakan tools annotation. Kita pilih bentuk yang diinginkan. Kita bisa pilih model yang kita harapkan dan bentuknya seperti apa. Jika kita sudah tentukan model yang kita akan buat, maka kita drag ke track 3 pada timeline yang sudah kita tentukan. Kita sesuaikan posisinya.
Klik 2 kali pada kotak annotation. Selanjutnya ketikkan huruf yang akan kita buat dan disesuaikan fontnya dan jenis hurufnya, ukurannya, warna teks hurufnya, kemudian juga backgroundnya, dan juga bisa kita sesuaikan model transitionnya. Kemudian diatur waktu penayangannya dari menit detik berapa sampai menit detik berapa. Setelah selesai dilakukan pengeditan, maka kita bisa menambahkan suara atau kita bisa menambahkan musik. Jika waktu musiknya terlalu panjang, maka kita dapat melakukan split pada musik disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk mengatur volume audio, kita dapat klik kanan pada bagian yang diedit. Kita geser ke atas atau ke bawah untuk menaikkan atau menurunkan volume. Untuk menyimpan project hasil editing agar dapat menjadi file video dengan extension MP4, maka setelah selesai kita edit, kita klik share. Kemudian kita pilih local file dan pilih jenis custom, ukuran file output. Terdapat beberapa ukuran atau model pilihan. Kita coba gunakan MP4 only up to 720. Pilih next. Kemudian tentukan folder tujuan dan nama filenya. Klik finish dan tunggu proses renderingnya sampai 100%. Setelah itu klik finish. Materi selanjutnya adalah bagaimana merekam tampilan screen. Ini bermanfaat untuk membuat tutorial. Langkah pertama adalah klik record. Kemudian tentukan screen yang akan kita rekam. Kita tampilkan di layar. Setelah itu klik rec, tanda merah. Setelah kita klik rec dan kita tentukan screen-nya, kemudian kita klik OK, maka yang tampil di screen, gerakan-gerakan yang tampil di screen itu akan terekam. Dan rekamannya akan berupa file PRJ yang belum merupakan sebuah video, tetapi dia perlu disimpan sehingga dapat menjadi file dengan format video. Setelah selesai melakukan perekaman screen, maka kita klik stop. Jika masih ada proses selanjutnya, bisa juga kita klik pause dan kita lanjut sampai selesai melakukan rekaman screen. Setelah kita klik stop, maka file hasil rekaman akan tersimpan di media bin. Setelah muncul di media bin, maka kita bisa lakukan editing dengan cara memilih bagian mana yang akan kita tampilkan dengan menggunakan tools cropping atau pemotongan. Kita sesuaikan ukurannya, bentuknya. Kemudian kita pilih bagian mana yang akan kita gunakan dengan memotong-motong atau melakukan split pada bagian-bagian yang tidak perlu.
Setelah selesai, maka kita dapat menyimpannya dengan metode sama seperti penyimpanan sebelumnya, yaitu klik, share, dan seterusnya. Jika kita ingin menambahkan suara pada hasil rekaman screen untuk tutorial, maka kita bisa menambahkan suara yang berupa rekaman dari media yang berbeda. Kita dapat juga menggunakan metode record dengan menggunakan fasilitas voice narration dengan memilih audio yang akan kita gunakan atau peralatan yang kita pergunakan. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga materi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.